Pada masa awal kerasulan Nabi Muhammad SAW, para kaum Quraisy yang masih belum memeluk Islam selalu saja memfitnah dan melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Pada suatu saat, terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Perang ini merupakan perang yang paling menyedihkan saat itu, di mana Nabi Muhammad SAW hampir saja syahid dan mengalami banyak luka di sekujur tubuh beliau. Perang ini kemudian dikenal dengan Perang Uhud. Sebelum peperangan dimulai, pasukan muslimin telah menguasai seluruh jalur perdagangan yang menghubungkan Mekah dengan Syam dan Irak. Mereka melakukan pencegahan atas suku Quraisy sehingga tidak dapat melewati kedua jalur tersebut. Jalur perdagangan yang tersisa bagi suku Quraisy adalah jalur perdagangan dari Mekah ke Habasyah. Pada saat itu, pasukan muslimin juga menjadikan Madinah sebagai basis yang aman untuk kegiatan dakwah dan pangkalan militer. Di sisi lain, pasukan musyrikin dari suku Quraisy sedang mengumpulkan keuntungan dari hasil perdagangan yang nantinya akan dipakai membeli perbekalan dan senjata serta menyewa pasukan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Sufyan bin Harb, sedangkan kaum musyrikin di Madinah dan sekelilingnya sebagian besar mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslimin. Mereka tidak ikut dalam peperangan dan memilih untuk menetap di pemukiman mereka. Setelah genap 1 tahun, persiapan kaum Quraisy benar-benar sudah matang. Tidak kurang dari 3.000 pasukan bersatu dengan sekutu-sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil. Para pemimpin Quraisy juga membawa para wanita untuk ikut berperang agar bisa memompa semangat mereka. Singkat cerita, tepatnya pada 7 Syawal tahun ketiga Hijriah, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan muslimin yang berjumlah 700 orang untuk menghadapi kaum musyrikin yang berjumlah 3.000 orang. Saat itu semua pasukan telah bersiap-siap dan saling berhadapan satu sama lain. Nabi Muhammad SAW telah menyiapkan strategi untuk melawan kaum Quraisy. Di antaranya meletakkan 50 pasukan memanah dari atas bukit untuk melawan pasukan Quraisy dan memerintahkan mereka agar tetap di posisinya meskipun dalam keadaan apapun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menyerahkan panji Islam kepada Ali bin Abi Thalib untuk memimpin peperangan tersebut. Ali bin Abi Thalib menerimanya dengan senang hati dan gagah berani. Di sisi lain, jagoan dari kaum Quraisy bernama Sa'ad bin Abi Talhah kemudian maju dan menantang duel pasukan Muslim. Tanpa ragu sedikit pun, Ali bin Abi Thalib langsung menyambut tantangan tersebut. Kemudian terjadilah duel antara Ali dan Talhah. Tak butuh waktu lama, Ali bin Abi Thalib langsung merobohkan Talhah, dan saat Ali ingin menghabisinya, Talhah lalu mengucapkan kesaksiannya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Ali pun berhenti dan membiarkan dia selamat. Setelah itu pasukan musyrikin memulai peperangan terlebih dahulu dan menghampiri pasukan muslimin. Di sisi lain, pasukan pemanah yang telah disiapkan umat muslim telah menunggu untuk melepaskan anak panah kepada mereka. Hamzah kemudian memberikan aba-aba kepada pasukan pemanah untuk melancarkan serangan. Serangan tersebut mengakibatkan banyak pasukan musuh yang tewas.
Melihat serangan kaum muslimin seperti itu, pasukan Quraisy pun mundur dan terlihat ragu untuk menyerang lagi. Kemudian pasukan muslim maju menyerang dan menghabisi mereka. Satu persatu pasukan Quraisy tewas di tangan Hamzah, Ali, dan Umar. Melihat banyak pasukannya yang tewas, akhirnya Abu Sufyan dan pasukannya pun mundur, lari terbirit-birit. Saat itu, pasukan pemanah Muslim yang ada di atas bukit menyangka jika pasukan Quraisy telah kalah. Dengan rasa senang, mereka lalu meninggalkan posisi dan saling berebut untuk mengambil harta rampasan perang. Padahal Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk tetap di posisinya masing-masing apapun yang terjadi. Namun pasukan pemanah saat itu lupa dan gelap mata akan harta rampasan. Melihat situasi yang seperti itu, lalu Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda untuk menyerang balik dengan memutar bukit Uhud dan kemudian menyerang pasukan muslimin dari arah belakang. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin Abu Sufyan yang tadinya telah mundur, kemudian berbalik kembali menyerang, sehingga pasukan muslim pun terjebak di antara dua pasukan Quraisy. Akibatnya banyak pasukan muslimin yang gugur dan mati syahid. Di kesempatan yang sama, Wasi mulai mengincar Hamzah, sesuai dengan perintah Hindun, istri Abu Sufyan. Dan tak lama kemudian dia pun mendapat momen yang tepat untuk membunuh Hamzah. Maka ia langsung melempar tombak ke arah Hamzah, yang kemudian tombak tersebut menembus bagian bawah pinggang sebelah kiri Hamzah. Hamzah sang singa Allah pun gugur dalam perang Uhud tersebut. Sementara di sisi lain, Nabi Muhammad SAW menjadi incaran pasukan Quraisy. Saat itu tubuh beliau terluka dan bahkan gigi beliau ada yang copot. Beruntung ada salah satu sahabat yang rela menjadi tameng beliau, rela dihujani anak panah dan tombak, sehingga Nabi Muhammad SAW saat itu selamat. Pasukan muslimin pun menutup dan menjaga Rasulullah agar terhindar dari pasukan Quraisy. Abu Bakar lalu menarik mundur semua pasukan muslim ke atas bukit bersama Rasulullah SAW. Melihat kekalahan kaum muslimin, Abu Sufyan pun mengolok-olok mereka. Di sisi lain, usai peperangan, Hindun kemudian mencari jasad Hamzah, lalu membelah dadanya dan mencabik-cabik isi tubuhnya untuk melampiaskan dendamnya kepada Hamzah. Dengan sombongnya, ia lalu mengumumkan kepada kaum muslimin atas apa yang telah dilakukannya terhadap tubuh Hamzah. Saat itu pun kaum muslimin telah kalah oleh kaum Quraisy pada perang Uhud. Dari kisah perang Uhud ini, kita bisa mengambil hikmah atas kalahnya pasukan muslimin, yaitu sebagai umat muslim, kita harus selalu tunduk dan patuh terhadap perintah pemimpin. Sehingga apapun yang terjadi, kita semua harus selalu bersama-sama. Tentunya, semoga kita semua menjadi umat muslim yang patuh dan taat kepada pemimpin yang ada. Amin, amin ya Rabbal Alamin.